Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita. Di sini kamu bisa mendengarkan cerita menarik dan unik. Semoga kamu suka ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, suka dan komen. Serta bagikan cerita ini jika menurutmu itu menarik. Selamat mendengarkan. Untuk melihat video lebih baik, silakan tekan tombol subtitle. Di kaki Gunung Tambora yang megah, dahulu berdiri sebuah kerajaan makmur yang dikenal sebagai Kerajaan Tambora. Terletak di antara lembah subur dan hutan lebat, kerajaan ini dihuni oleh rakyat yang hidup dari hasil bumi dan laut. Raja Tambora yang memerintah saat itu dikenal sebagai penguasa yang tegas namun lambat laun berubah menjadi sosok yang angkuh dan kejam, haus akan pujian dan kekuasaan yang mutlak. Ia menuntut penghormatan layaknya dewa, dan barang siapa yang menolak tunduk akan dihukum tanpa ampun. Rakyat Kerajaan Tambora sebenarnya sempat hidup damai, namun kekuasaan yang terus digenggam erat oleh sang raja membawa banyak penderitaan. Ia memaksakan pajak yang berat, menguras hasil panen rakyat, dan menindas desa-desa yang dianggap tidak patuh. Para tetua desa yang mencoba menasihati sang raja malah dibuang ke hutan larangan. Di tengah kesombongan itu, datanglah seorang ulama dari seberang lautan, membawa ajaran damai dan tauhid ke tanah Tambora. Ulama itu bernama Syekh Jalil, seorang pendakwah yang rendah hati namun penuh wibawa. Ia menapaki desa demi desa, menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Banyak rakyat yang mulai mendengarkan dakwahnya, tertarik pada ajaran yang mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan keikhlasan dalam hidup. Kabar tentang ulama ini akhirnya sampai ke telinga Raja Tambora. Alih-alih menyambut dengan hormat, Raja Tambora melihat Syekh Jalil sebagai ancaman. Ia khawatir ajaran Islam akan menggoyahkan kekuasaannya dan menumbangkan rasa takut yang selama ini ia tanamkan pada rakyat. Dengan murka, ia memerintahkan prajuritnya untuk menangkap sang ulama dan membawanya ke istana. Di hadapan para bangsawan dan rakyat yang dikumpulkan, Syekh Jalil diinterogasi dan dihina tanpa alasan yang masuk akal. Dengan suara tenang, Syekh Jalil menjawab setiap cercaan sang raja dengan penuh ketabahan. Ia hanya ingin membawa kebaikan dan ajaran tauhid kepada manusia yang telah lama disesatkan oleh kekuasaan duniawi. Namun sang raja tidak peduli. Ia menuduh Syekh Jalil sebagai penghasut dan pengacau. Tanpa pengadilan, ulama itu dipenjarakan di ruang bawah tanah yang gelap dan pengap. Dalam kesunyian selnya, Syekh Jalil tidak henti-hentinya berdoa kepada Sang Pencipta. Ia memohon agar rakyat Tambora diselamatkan dari kaliman dan kekuran yang dipelihara oleh penguasanya. Malam-malam dilaluinya dengan dikir dan air mata. Konon saat malam ke-40, ia mendapat petunjuk dalam mimpinya bahwa bumi Tambora akan diguncang oleh murka langit. Beberapa prajurit yang menjaga sel mulai merasa aneh. Mereka mendengar suara gemuruh dari dalam tanah, seolah ada sesuatu yang bangkit di perut bumi. Mereka juga melihat cahaya aneh memancar dari tubuh ulama yang dipenjara. Ketika mereka melaporkan hal ini pada raja, sang raja justru menertawakan mereka dan memerintahkan agar sel ulama itu dibakar dengan api. Namun saat api dinyalakan, kobaran itu tak menyentuh sedikit pun tubuh Syekh Jalil. Api justru membelok, menjilat dinding dan melukai para penjaga sendiri. Penduduk sekitar istana mulai ketakutan. Mereka percaya bahwa ulama itu bukan manusia biasa, melainkan utusan Tuhan. Tapi Raja Tambora tetap menolak percaya. Ia menganggap itu sihir dan menyiapkan hukuman mati bagi ulama tersebut. Hari itu langit Tambora mendadak menghitam. Burung-burung terbang rendah, dan udara menjadi dingin luar biasa. Gunung Tambora yang selama ini tenang mulai menggetarkan bumi. Asap mengepul dari puncaknya, dan suara seperti teriakan dari dalam tanah terdengar hingga ke desa-desa. Rakyat mulai panik,
namun sang raja bersikukuh bahwa ini hanyalah kebetulan belaka. Di saat puncak amarahnya, Raja Tambora menyeret Syekh Jalil ke hadapan altar kerajaan, siap mengeksekusinya sendiri. Namun sebelum pedangnya jatuh, langit membelah dan petir menyambar tiang istana. Getaran hebat meluluh lantakkan dinding batu. Syekh Jalil berdiri di tengah reruntuhan, matanya menatap lurus ke arah raja, lalu mengucapkan doa yang hanya didengar oleh angin. Wahai bumi yang hina karena kalimatnya, bersaksilah atas kesombongan penguasa ini. Jika kebenaran tak mampu menembus hatinya, biarlah langit dan gunung yang menjawabnya. Begitu doa dicapkan, letusan maha dahsyat terjadi. Gunung Tambora meledak dengan kekuatan yang belum pernah disaksikan sebelumnya dalam sejarah manusia. Awan panas menyapu kerajaan dalam hitungan menit. Abu membumbung setinggi belasan kilometer ke angkasa, menutupi matahari selama berhari-hari. Desa-desa di sekitar gunung hangus dilalap lahar dan piroklastik. Suara letusan terdengar hingga ke pulau lain, bahkan sampai ke Bataya dan India. Dunia pun tercengang saat mendengar berita bencana dari negeri timur. Raja Tambora dan seluruh istananya lenyap dalam sekejap. Tak ada sisa tahta, tak ada pusaka yang tertinggal. Hanya kawah besar berdiameter 7 kilometer yang tersisa sebagai saksi murka langit. Syekh Jalil pun hilang tanpa jejak. Sebagian percaya ia kembali ke asalnya, sebagian lagi yakin ia masih menjaga Tambora dalam bentuk tak kasat mata. Selama berbulan-bulan setelah letusan, langit di atas Nusantara berubah kelabu. Matahari tertutup abu, tanaman gagal panen, dan wabah penyakit menyebar cepat di berbagai daerah. Di luar negeri, fenomena ini dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Eropa dan Amerika Serikat mengalami gagal panen, badai salju di musim panas, dan kelaparan yang merenggut ribuan nyawa. Semua itu bersumber dari satu letusan dahsyat, Tambora. Namun di antara penderitaan itu, para penyintas mulai menceritakan kisah tentang Raja Tambora yang dihukum karena kesombongannya dan seorang ulama yang menjadi pembawa pesan langit. Kisah itu diwariskan turun-temurun, dibisikkan di lumbung padi dan dibacakan dalam doa-doa malam. Sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana kekuasaan tanpa hikmah bisa mendatangkan bencana semesta. Wilayah bekas kerajaan Tambora menjadi tanah mati. Tidak ada satu makhluk pun yang selamat dari sapuan api dan batu. Tapi beberapa tahun kemudian, tumbuh-tumbuhan mulai merambat pelan di kaki gunung. Binatang kembali datang. Namun yang tumbuh tidak hanya tumbuhan, cerita dan mitos juga berkembang, menyelimuti Tambora dengan aura mistis yang pekat. Masyarakat Dompu dan Bima percaya bahwa hingga hari ini, jiwa Raja Tambora masih terkurung dalam kawah gunung. Konon sesekali terdengar suara ratapan dari dalam perut bumi. Beberapa warga desa bahkan bersumpah pernah melihat sosok berjubah emas berdiri di puncak kawah saat malam bulan mati, seperti raja yang tak pernah rela kehilangan tahtanya. Sementara itu, nama Syekh Jalil diangkat sebagai sosok keramat. Di beberapa desa, ia dihormati sebagai orang suci yang menolak membalas kekerasan dengan kekerasan. Mereka mendirikan surau kecil di lereng gunung sebagai bentuk penghormatan. Banyak juga yang datang untuk beriarah ke tempat yang diyakini sebagai titik terakhir tempat ia berdiri sebelum gunung meletus. Tambora tidak lagi menjadi sekadar gunung bagi masyarakat setempat. Ia adalah entitas hidup, penjaga alam, sekaligus saksi atas murka Tuhan yang turun karena dosa manusia. Bahkan hingga sekarang, para pendaki dan pengunjung selalu diminta untuk menjaga laku dan bicara saat menginjakkan kaki di lereng Tambora, agar tidak membangunkan amarah lama yang telah tertidur. Bagi sebagian orang tua di Dompu, cerita tentang ulama dan raja masih menjadi kisah wajib yang diceritakan menjelang tidur. Bukan sekadar untuk menakut-nakuti, tapi untuk menanamkan nilai bahwa kebenaran harus dijunjung, meskipun harus berhadapan dengan penguasa.
bahwa kebijakan lebih tinggi nilainya daripada kuasa semata. Cerita ini pun menembus batas desa dan pulau. Sejarawan, geolog, dan antropolog datang ke Tambora untuk mencari bukti dan menafsirkan ulang kisah tersebut. Beberapa menyebut cerita itu sebagai mitos. Tapi bagi masyarakat lokal, cerita ini bukanlah iksi. Ini adalah bagian dari identitas mereka, dari luka yang mengajarkan. Beberapa manuskrip kuno ditemukan di desa-desa yang selamat dari letusan. Di sana tercatat deskripsi tentang sang ulama, tentang raja yang bermahkota perak, dan tentang langit yang runtuh. Tulisan-tulisan ini kemudian menjadi dasar para budayawan untuk merekonstruksi kisah Tambora dari perspektif masyarakat, bukan sekadar data vulkanologi. Tak sedikit pula yang percaya bahwa letusan Tambora adalah bentuk adarullah, kehendak ilahi yang diturunkan melalui kejadian alam. Namun yang membuatnya berbeda adalah narasi moral yang menyertainya. Letusan ini bukan sekadar bencana, tapi teguran keras bagi kesombongan manusia yang menolak kebenaran dan mengabaikan kemanusiaan. Ada juga cerita alternatif yang berkembang, bahwa Syekh Jalil bukanlah ulama biasa, melainkan seorang wali yang mendapat tugas khusus dari langit untuk menyeimbangkan kembali bumi Tambora. Ia datang bukan hanya untuk berdakwah, tetapi untuk menjadi pemicu lahirnya kesadaran baru melalui kehancuran total. Legenda ini membuat masyarakat sekitar gunung sangat berhati-hati dalam menjaga hubungan mereka dengan alam. Mereka memperlakukan hutan dan air sebagai sesuatu yang sakral. Upacara adat pun dilakukan tiap tahun di lereng gunung sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf kepada leluhur dan alam semesta. Gunung Tambora kini berdiri sebagai raksasa bisu. Tingginya tidak lagi seperti dulu, dari lebih dari 4,000 meter kini hanya sekitar 2,850 meter, namun auranya justru makin kuat. Kawah selebar 7 kilometer yang menganga seperti luka purba itu seolah menyimpan ribuan cerita, siap menelan siapa saja yang datang tanpa rasa hormat. Sejak tahun 2005, Tambora ditetapkan sebagai Taman Nasional dan Geopark Nasional. Pemerintah dan komunitas lokal bekerja sama menjaga kawasan ini sebagai warisan geologis dan budaya. Namun di balik semua upaya konservasi, masyarakat masih berpegang pada kisah lama, bahwa gunung ini pernah mengajar manusia lewat api dan abu. Letusan Tambora bukan hanya mengubah bentuk gunung dan sejarah dunia, tetapi juga mengubah cara masyarakat memandang kehidupan. Dari puing-puing kerajaan yang musnah, muncul kesadaran bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan adalah bom waktu, dan bahwa keikhlasan seorang ulama bisa menjadi cahaya dalam kegelapan sejarah. Anak-anak di Dompu dan Bima kini mengenal Tambora bukan hanya sebagai tempat wisata atau lokasi penelitian, tetapi sebagai tanah legenda. Mereka diajarkan untuk tidak pernah sombong, untuk mendengarkan kebenaran meskipun datang dari suara kecil, dan untuk menghormati orang yang membawa ilmu dan pesan damai. Legenda Gunung Tambora terus hidup, karena ia tidak hanya membicarakan masa lalu, tapi juga memperingatkan masa depan. Ia adalah dongeng yang nyata, sejarah yang mistis, dan pesan moral yang tak lekang oleh waktu. Di setiap desir angin yang melewati kawah Tambora, seakan terdengar bisikan, ingatlah bahwa tanah ini pernah menyala karena kesombongan. Di malam-malam tertentu, terutama saat gerhana atau bulan mati, para tetua desa berkumpul di kaki gunung untuk mengadakan ritual kecil. Mereka menyalakan dupa, melalkan doa, dan mengulang kembali kisah tentang ulama dan raja. Bagi mereka, ini bukan sekadar menjaga tradisi, tapi sebuah kewajiban spiritual untuk tidak melupakan apa yang pernah terjadi. Para pendaki yang datang dari luar daerah seringkali dipesankan oleh warga lokal untuk tidak berkata sembarangan selama berada di sekitar Tambora. Gunung ini mendengar, kata mereka. Dan jika kau mengganggu kedamaiannya, ia bisa kembali marah. Kalimat ini bukan ancaman, tapi peringatan yang diturunkan dari generasi ke generasi.
Ada pula yang percaya bahwa arwah para korban letusan masih menghuni lembah dan hutan Tambora. Sebagian menyebut mereka sebagai penjaga alam, sebagian lain percaya mereka sebagai jiwa-jiwa yang belum tenang. Tak sedikit pendaki yang mengaku mendengar langkah tanpa wujud atau merasakan angin dingin yang menelusup aneh di tengah terik siang. Bima dan Dompu kini hidup berdampingan dengan warisan bencana itu. Banyak anak muda yang justru bangga akan legenda nenek moyang mereka. Mereka mendokumentasikan cerita rakyat, menggambar ulang kisah ulama dan raja dalam komik atau film pendek, bahkan menjadikannya bagian dari kurikulum budaya di sekolah. Tambora menjadi bukti bahwa karyan lokal dan ilmu pengetahuan bisa berdampingan. Di satu sisi, kisah tentang letusan bisa dijelaskan secara ilmiah melalui pergerakan tektonik dan tekanan magma. Namun di sisi lain, masyarakat tetap yakin bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari teguran moral terhadap kelaliman dan keangkuhan. Beberapa peneliti asing yang datang ke Tambora mengaku terkejut dengan kedalaman narasi yang dimiliki masyarakat lokal. Mereka tak hanya menjadi saksi, tapi pelaku utama dalam menjaga memori kolektif. Setiap nama tempat, batu besar, bahkan aliran sungai memiliki cerita. Tak satu pun yang dibiarkan hilang tanpa makna. Di bagian barat daya gunung, ada sebuah batu besar yang disebut Batu Syekh. Konon, itulah tempat terakhir sang ulama berdiri sebelum langit pecah dan gunung meledak. Warga sering datang ke sana untuk bermunajat. Mereka percaya tempat itu menjadi simpul energi spiritual, penghubung antara langit dan bumi. Gunung Tambora kini bukan hanya dikenal karena kedahsyatan letusannya, tapi juga karena kedalaman ceritanya. Setiap jengkal tanahnya menyimpan hikmah. Bahkan abu yang dahulu membawa kematian, kini menyuburkan tanah. Hasil pertanian dari kaki Tambora dikenal sangat baik, seakan gunung itu kini menebus kesalahan masa lalunya. Dari puing-puing kerajaan yang terkubur, para arkeolog pernah menemukan perabot emas dan keramik halus. Ini membuktikan bahwa Tambora pernah menjadi pusat peradaban yang maju. Namun tak ada yang tersisa dari istana, kecuali kenangan pahit akan raja yang buta akan nurani dan hanya ingin dilayani, bukan memberi arti. Cerita tentang Tambora bukan hanya tentang tapi juga tentang transformasi. Tentang bagaimana kehancuran bisa melahirkan kesadaran, dan bagaimana kegelapan bisa menjadi ladang cahaya bagi mereka yang mau melihat lebih dalam. Gunung itu mengajarkan bahwa kehancuran tidak selalu menjadi akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih luhur. Kini, setiap tanggal 1 April, hari letusan Tambora, warga Dompu dan Bima memperingati tragedi itu dengan doa dan pentas budaya. Mereka tidak merayakan bencana, tapi mengenangnya sebagai momen untuk belajar dan bersyukur. Karena dari tragedi itulah mereka belajar tentang batas kekuasaan manusia. Legenda tentang ulama dan raja juga mulai ditulis dalam bentuk buku anak, cerpen, bahkan diadaptasi ke dalam pertunjukan teater rakyat. Ini adalah bagian dari usaha masyarakat lokal untuk memastikan bahwa cerita ini tidak hilang ditelan aman. Mereka percaya bahwa selama cerita ini hidup, semangat kebaikan juga akan terus menyala. Generasi muda Tambora diajarkan untuk menghormati alam, menyayangi sesama, dan menolak kaliman. Nilai-nilai itu mereka ambil dari cerita tentang sang ulama yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun menyerahkan segalanya kepada kehendak Tuhan. Ia menjadi simbol kekuatan yang datang dari kesabaran dan keyakinan. Di antara semua kisah legenda di Nusantara, cerita Tambora mungkin salah satu yang paling kelam, namun juga paling terang dalam pesannya. Letusan itu menyatukan ilmu, mitos, dan spiritualitas dalam satu narasi besar yang terus hidup, menyusup ke dalam keseharian masyarakat dan membentuk karakter budaya mereka. Dan saat matahari terbit di ufuk timur Tambora, warna emasnya menyapu lembah yang dulu ditelan lahar.
Burung-burung bernyanyi, angin berembus pelan, dan suara alam seperti melantungkan syair tua, bahwa segala yang hancur bisa pulih, segala yang gelap bisa terang, asal manusia tak melupakan dari mana luka itu berasal. Sekian kisah Gunung Tambora dari Nusa Tenggara Barat, semoga kita bisa mengambil hikmah dan moral dari cerita tersebut. Legenda Gunung Tambora mengajarkan bahwa kekuasaan tanpa kebaikan adalah jalan menuju kehancuran. Kisah sang raja dan ulama menjadi peringatan abadi bahwa kesombongan, penindasan, dan keangkuhan akan membawa murka, baik dari manusia maupun alam. Di sisi lain, kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran akan menjadi cahaya yang tak akan pernah padam. Tambora bukan sekadar gunung, ia adalah guru yang mengajarkan bagaimana manusia seharusnya hidup dengan rendah hati, bersyukur, dan penuh hikmah. Jangan lupa untuk melihat dan mendengarkan cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita.